Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Dan tentu senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan pemilihan kepala daerah semakin dekat dan tentu salah satu isu yang menarik untuk kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan peluang calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah ini. Dan untuk masalah tersebut telah kita undang ke studio TVRI Jambi dua narasumber dan juga nanti akan berdialog dan juga berdiskusi bersama kita. Yang pertama tentunya tidak asing lagi Ketua KPU Provinsi Jambi Bang Iron Saroni. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam, selamat sore. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Kami juga telah mengundang pengamat politik Jambi, Bung Desi Arianto. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Sehat Bang. Baik. Selama 60 menit ke depan kita akan berdialog dan mendiskusikan berkaitan dengan peluang calon perseorangan dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Baik, saya ke Pak Ketua dulu nih. Pak Ketua, sejauh mana kemudian tahapan hari ini Ketua untuk pemilihan kepala daerah? Ya, terima kasih. Pertama ya, tahapan pemilihan kepala daerah hari ini itu mengacu ke PKPU nomor 2 tahun 2024 ya. Ya. Di mana tahapannya itu hari ini sudah sampai kepada proses pemenuhan persyaratan calon perseorangan. Ya. Perseorangan itu sudah dimulai kemarin dari tanggal 5 nanti berakhir di tanggal 19 Agustus. Ya, calon perseorangan itu ada beberapa tahapan yang mereka lalui. Oke. Nah, pertama adalah mereka ini harus memenuhi dulu persyaratannya sesuai yang diatur di Undang-Undang Pasal 41 ayat 3 bahwa calon perseorangan yang bisa mendaftarkan diri atau mengajukan diri menjadi calon perseorangan itu adalah harus didukung oleh sebagian penduduk gitu kan. Nah, itu sudah dilewati kemarin ya, mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 15 Agustus nanti. Nah, diantaranya adalah mereka menyerahkan dukungan. Kemudian disertai dengan KTP ya. Nah, itu ke KPU kabupaten kota setempat. Untuk Pilgub sendiri ada calon perseorangan? Untuk Pilgub sampai dengan batas waktu yang kita sediakan kemarin tidak ada. Ya. Tidak ada. Kalau untuk kabupaten kota sendiri? Kalau kabupaten kota ada di beberapa tempat ya. Nah, yang kami gali informasi dan dilaporkan oleh teman-teman kabupaten kota itu misalnya ada di Sungai Penuh ya. Nah, kemudian ada di di Sarolangun ya. Sarolangun juga. Nah, kemudian kemarin kabarnya juga ada di Bungo tapi kelihatan tidak jadi ya di Bungo itu. Ya, ya. Nah, ada juga kemarin kabarnya di Kota Jambi tapi Kota Jambi juga tidak ada. Nah, hari ini yang sedang berproses calon perseorangan itu di di Sungai Penuh ya. Dan di Sarolangun itu karena ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh bakal calon perseorangan, mereka mengambil jalur untuk sengketa di Bawaslu. Baik. Nanti kita akan gali itu Bang. Sebelum kita bicara perseorangan Bang Desi, apa sebenarnya kemudian yang menjadi, ada tidak sesuatu yang harus kemudian menjadi poin yang menjadi perlu disorot oleh KPU hari ini? Mengingat ya ini bukan pilkada serentak yang pertama, tapi yang kedua. Tapi yang menjadi persoalannya adalah pemilu dan pilkada serentak pertama kali memang di tahun ini. Apa yang kemudian perlu untuk dicermati sebenarnya? Iya, kalau berdasarkan tahapan pemilihan umum, legislatif maupun pilpres, kemudian tahapan pemilihan kepala daerah, itu kan ada agenda yang beririsan nih. Ya. Memang KPU nggak cukup 1 kali 25 jam. Dan hari pun masih, kalau nggak salah PHPU masih berjalan ya? Masih berjalan. Nah, irisan ini tentu akan memakan energi dan pusat perhatian publik juga. Apalagi pileg, agenda yang penetapan calon terpilih itu kan sudah lama ini. Dan hari ini masih bersengketa di MK. Tentu publik menunggu. Nah, dalam proses menunggu itu tahapan pilkada masuk. Nah, salah satu tahapan pilkada yang kemudian masuk itu adalah penerimaan calon perseorangan. Dan itu juga menuntut perhatian publik juga. Karena calon perseorangan itu melibatkan banyak masyarakat. Iya, tentunya. Dan persentasenya lumayan. Seperti kejadian Sungai Penuh itu kan termasuk kategori 10% dari jumlah DPT. Iya. Artinya akan banyak pihak yang terlibat dalam proses itu. Nah, yang menjadi perhatian menurut saya di sini adalah pertama KPU harus bisa menyekat. Karena ini walaupun konteksnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada, tapi kepentingannya berbeda. Kemarin DPT udah rampung, hari ini KPU kembali lagi mengurusin DPT, tapi kepentingannya adalah untuk pilkada. Nah, itu harus bisa menyekat itu sehingga
irisan tadi walaupun bersamaan, tapi KPU harus mampu memisahkan itu. Jadi tidak terbawa-bawa dengan agenda legislatif kemarin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi peserta pemilu, nah, dalam hal ini kan untuk pemilihan kepala daerah ini partai politik dan perseorangan. Nah, partai politik mungkin tidak serumit perseorangan. Tinggal buka pendaftaran, mendaftar, cocok mungkin dicalonkan koalisi. Yang penting mencukupi alokasi kursi yang diatur oleh undang-undang. Yang perseorangan ini sebenarnya juga sama, cuman memang prosesnya agak panjang dan lama karena harus memenuhi kan ada 2 syarat nih, syarat pencalonan dan syarat calon. Nah, sebelum calon itu bisa dikategorikan memenuhi syarat, dia harus memenuhi dulu syarat pencalonan, dan syarat pencalonan ini yang berat. Dan berat itu dalam maksud saya di sini adalah harus mengumpulkan 1 orang untuk mendapatkan 1 dukungan. Yang diakumulasi akhirnya akan mendapat 10%, misalnya seperti kejadian di Sungai Penuh. Dan itu jumlahnya banyak. Nah, ketika dukungan didapat itu juga harus diwujudkan dalam bentuk administrasi yang rapi juga, per desa, per kecamatan, akhirnya akumulasi menjadi 1 kabupaten yang jumlahnya diakumulasikan mencapai angka 10% dari jumlah DPT. Nah, ketika itu tidak mampu dilakukan oleh calon, ia akan berakibat tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan tadi. Nah, dan itu akan tetap menjadi peluang. Ya, mungkin bisa KPU digugat misalnya, atau ketidakpuasan publik. Nah, dan itu harus ada salurannya. Karena dalam agenda politik ini ketika tidak ada salurannya, disitulah terjadi penyumbatan, di situ mungkin bisa aja pecah. Baik. Coba kita konfirmasi dulu nih dengan Bawaslu Kabupaten Sarolangun. Assalamualaikum, selamat sore Pak Mudrika, apakah sudah bergabung bersama kami? Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, sudah bergabung. Suara kami terdengar dengan jelas Pak Mudrika? Ya, jelas. Baik, tadi sempat dibahas nih Pak Mudrika, salah satu kabupaten yang kemudian terdapat sengketa proses pencalonan dari independen ini, salah satunya Kabupaten Sarolangun. Mungkin bisa dikonfirmasi Pak Mudrika. Ya, baik. Dapat kami sampaikan bahwa tanggal 20 Mei 2024 kemarin Bawaslu Sarolangun menerima permohonan penyelesaian sengketa pemilihan pada Pilkada 2024 ini. Jadi adapun alasan daripada pemohon karena berkas syarat dukungan calon perseorangan mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Padahal menurut mereka pada tanggal 12 Mei kemarin secara verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Sarolangun selaku termohon setelah menyatakan memenuhi syarat batas minimal syarat dukungan perseorangan. Tuh. Dan kemudian prosesnya, kalau boleh masyarakat Provinsi Jambi mengetahui, Bung Mudrika, apa kemudian proses yang kemudian akan berlangsung di Bawaslu Sarolangun? Dan hari ini sampai di tahapan mana, Pak Mudrika? Ya, setelah kami menerima permohonan penyelesaian sengketa dari bakal pasangan calon perseorangan DRS Haji Muhammad Madel dan wakilnya Haji Nur Muhammad Agus STMN, maka kami langsung mengecek kelengkapan berkas dan memverifikasi berkas. Dan setelah kami verifikasi, berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk dinyatakan memenuhi syarat formil dan materialnya, sehingga diregister. Dan kemarin tanggal 21 Mei kami sudah melaksanakan musyawarah tertutup namanya. Nah, di musyawarah tertutup pertama belum tercapai kesepakatan apapun karena memang salah satu pihak yaitu pihak termohon meminta waktu untuk di skor terlebih dahulu atau pending proses musyawarahnya untuk memberi ruang kepada termohon berkomunikasi dan berkonsultasi kepada pimpinan di atasnya terkait dengan masalah silon ini masih bisa dibuka atau tidak. Nah, lalu kami agendakanlah hari ini tadi. Barusan kami baru selesai agenda musyawarah kedua secara tertutup antara pemohon dan termohon, dan alhamdulillah antara pemohon dan termohon mencapai kesepakatan dalam musyawarah tertutup ini. Apakah kira-kira kesepakatan itu menjadi konsumsi publik, Pak Mudrika, kalau boleh diketahui?
Bisa diketahui Ya, publik? karena Ya. ini sudah selesai, tentu boleh. Nah, Karena sudah baru saja kami jam 16 tadi sudah diteken berita acaranya dan keputusannya sudah dibacakan terbuka untuk umum, sehingga ini sudah bisa dikonsumsi oleh publik. kira-kira apa yang bisa disampaikan Pak Mudrika hasil dari kemudian pertemuan kedua ini? Ya, hasil musyawarah tertutup kedua ini antara pemohon dan termohon itu telah menyepakati di mana permintaan pemohon tersebut adalah untuk diberi kesempatan lagi untuk mengunggah ataupun mengupload persyaratan calon persoalangan tersebut, sehingga pemohon ini minta waktu dibuka lagi akses silon bagi pemohon selama 2 kali 24 jam Untuk kemudian mengupload kembali? Iya, untuk mengupload kembali syarat dukungan yang belum terupload tersebut, yaitu berjumlah kurang lebih 10.000 lagi yang belum terupload. Nah, oke. termohon menyepakati permintaan tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan bahwa termohon bersedia untuk membuka akses silon, memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengunggah kembali syarat dukungan persoalangan tersebut. Baik. Kita sapa lagi Ketua KPU Kabupaten Sorolangun, Bang Ahmad Mujadin, apakah sudah bergabung? Baik, nanti kita akan konfirmasi langsung ini. Baik, sebelum ini saya ke Ketua KPU Provinsi Jambi, tapi kita belum langsung ke sana Bang, karena kita masih tetap menunggu konfirmasi dari KPU Kabupaten Sorolangun terlebih dahulu ini. Kita bicara kembali ke dukungan dulu Bang. Dukungan persorangan ini kan banyak kemudian yang berbicara begini. Dukungan itu ini asumsi, mungkin boleh diklarifikasi oleh KPU. Hanya bersifat kuantitatif saja, artinya terpenuhi jumlah kemudian selesai. Kemudian sejauh mana kemudian dukungan itu real gitu? Apakah digali sampai ke sana? Ya, pertama ya, itu betul ya secara kuantitatif ya. Artinya berdasarkan ketentuan dari pasal 41 ayat 1 bahwa untuk provinsi itu misalnya penduduk dengan jumlah sampai dengan 2 juta, nah itu harus terpenuhi 10% gitu kan. Nah, kemudian penduduk di atas 2 juta sampai 6 juta. Nah, kita Jambi ini kisaran penduduk kita ada 2 sampai di ring 2 sampai 6 juta. Maka itu sekitar 8,5%. 8,5% itu ya untuk Pilgub Jambi ini ya kurang lebih yang harus terpenuhi syarat dukungan oleh bakal calon gubernur yang ingin maju lewat calon persoalangan itu sekitar 227.000. Nah, itu harus terpenuhi dulu jumlah minimalnya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Bang Desi, yang agak berat bagi calon persoalangan itu ya pada nanti verifikasinya. Nah, kita betul-betul verifikasi. Verifikasi ini tidak lagi memakai sistem yang dulu dipakai misal 2005 dulu gitu kan. Jadi memakai sistem sampel gitu kan. Kalau sekarang itu adalah sistem kita melakukan memang betul-betul seperti sensus gitu. Satu persatu, begitu. Kita datangi satu persatu, kita verifikasi administrasinya lengkap jumlahnya. Nah, kemudian nanti baru selanjutnya kita melakukan verifikasi faktual dengan metode sensus seperti itu. Nah, itu. Jadi ketika nanti misalnya, maka ada dua fase ini. Pertama adalah penelitian administrasi, kelengkapan administrasinya, kelengkapan jumlahnya gitu kan. Nah, misalnya kalau di Sungai Penuh itu misalnya begitu kan. Nah, itu ada kurang lebih 72.000 penduduknya kan. Nah, yang harus dipenuhi oleh mereka itu ada sekitar 10%. 10% itu sekitar 7.600-an sekian gitu kan. Dan kemudian itu kemudian dilakukan metode sensus tadi. Iya, gitu. Jadi mereka pertama penuhi dulu syarat minimalnya ini secara kuantitatif ya. Nah, kemudian nanti baru dicek oleh KPU syarat minimal sudah terpenuhi apa belum. Nah, ketika sudah terpenuhi barulah nanti kita masuk kepada kita lakukan verifikasi. Verifikasi, ada verifikasi administrasi dan ada verifikasi faktual seperti itu kan. Nah, ketika verifikasi administrasi nanti akan kita cek ini ada yang ganda atau tidak, ini ada TMS atau tidak, ada yang dari TNI atau tidak gitu di verifikasi administrasinya. Nah, proses berikutnya adalah kita lakukan verifikasi faktual. Nah, di verifikasi faktual inilah yang kemudian nanti metodenya yang akan kita lakukan adalah kita lakukan secara sensus. Kita datangi satu persatu. Baik, kita tahan dulu Bang Iron dan Bang Desi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih bahas berkaitan dengan peluang calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah 2024. Baik, sebelum nanti kita menyapa KPU Kabupaten Sarawangun, saya ke Bang Desi lagi. Menarik Bang Desi tentang dukungan. Kalau kita ingat dulu pada pemilihan legislatif, dukungan DPD. Nah, akhirnya kan banyak temuan yang kemudian muncul, bukan hanya temuan yang menarik lagi, bahkan kalau tidak salah itu penyelenggara pemilu pun terdaftar mendukung, tanda kutip ya, dicatut mendukung calon DPD. Nah, tidak menutup kemungkinan dong kalau dalam hal-hal seperti ini mungkin juga terjadi? Iya, meyakini itu bisa saja terjadi. Tidak hanya penyelenggara pemilu, TNI, Polri, ASN gitu ya. ASN itu berkemungkinan ya, dalam tanda kutip dicatut ya. Dicatut. Kalau secara sengaja mungkin tidak, karena tim-tim yang diarahkan oleh pasangan calon itu tadi untuk turun ke lapangan pasti sudah dibekali informasi itu. Iya. Regulasi sudah diatur juga dan kita yakin itu pasti jadi pegangan. Nah, kemudian muncul seperti itu. Nah, muncul seperti itu ada beberapa penyebab. Pertama, dukungan itu bisa didapat dengan benar-benar mendatangi. Bung Doni, ini pasangan calon kami nih, mau nyalon bupati, dari calon perseorangan, Bung Doni mau mendukung nggak? Dan itu semestinya seperti itu ya? Iya. Dan itu dibuktikan dengan menyerahkan KTP, fotokopi KTP, dan surat pernyataan dukungan. Oh, dan itu harus? Harus. Harus ada surat pernyataan dukungan? Dan kemungkinan salah itu akan kecil kalau metode ini dilakukan. Ada konfirmasi langsung dengan si memberi dukungan. Yang jadi masalah itu mungkin tidak ada komunikasi dengan pemberi dukungan tadi, sehingga itu namanya dimasukkan, sehingga pas waktu itu kita tidak tahu identitasnya siapa, kebenaran dukungannya bagaimana. Makanya regulasi membuat ada proses verifikasi faktual, kembali memfaktualkan apakah benar orang menyatakan dukungan. Dan ternyata benar, toh KPU kan langsung menyatakan MS, ketua ya. Tidak memenuhi syarat. Nah, ketika tidak benar, ya sederhana, TMS. Nanti tinggal dihitung dosanya, banyak MS apa TMS. Nah, itu juga Bang, kemudian juga menjadi banyak atensi publik di saat kemudian terbukti. Ya, selesai dengan administrasi sebenarnya. Artinya secara administrasi pemilu selesai dengan dinyatakan TMS-nya dukungan tersebut. Tetapi kan implikasi hukum lainnya. Sehingga di saat tidak ada kemudian tindak lanjut dari persoalan tersebut, akhirnya membuat ya orang merasa aman kemudian untuk memainkan itu. Ya, itu kan kembali lagi dalam hukum kan delik aduan, pihak yang merasa dirugikan. Ketika itu terjadi, pihak tadi tidak merasa dirugikan dan tidak memberikan pengaduan, ya mungkin biasa aja jadinya. Ya tergantung dari kacamata masyarakat yang tadi itu. Ketika dia merasa dirugikan dan tidak menerima, kemudian dia melakukan pengaduan, dan itu akan ada implikasi hukum setelah itu. Nah, kebiasaan kita kan masih malas, Pak. Masih malas, udahlah daripada ribut pula, daripada dimasuk ke ranah hukum. Toh ini juga sebatas dukungan. Bisa saja kalau memang memungkinkan dan merasa dirugikan, sah-sah saja. Toh ini kan berkaitan dengan hak. Yang paling prinsip lagi ini adalah kaitannya dengan penegakan kedaulatan rakyat. Ketika dia menyatakan dukungan, seharusnya pas waktu pemilihan pilkada besok, yang tadinya menyatakan dukungan, seharusnya dia memilih. Karena korelasinya pasti ke sana dong. Buat apa kita menyatakan dukungan waktu pada masa pencalonan, toh pada hari hanya tidak memilih. Nah, itu juga pertanyaan itu Bang. Bagaimana kemudian korelasi antara, artinya setidaknya kalau orang menghitung secara politik, matematik begitu ya, matematika, setidak-tidaknya 10% dari DPT itu sudah mendukung. Benar. Tapi korelasinya seperti apa Bang? Banyak yang nggak sampai. Nah, jadi banyak hal. Beberapa hal yang memungkinkan itu tidak terjadi atau tidak sampai 10% itu. Komunikasi politik banyak terjadi dalam proses pencalonan. Misalnya calon perseorangan ini sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Kemudian diambillah nomor urut, ditetapkanlah sebagai calon peserta atau calon peserta pilkada dengan nomor urut sekian, dan peserta yang lain yang berasal dari partai politik. Nah, ini kan masuk ke fase kedua nih, masa para calon mengkampanyekan pasangan calon mereka kepada masyarakat. Dalam proses kampanye itu kan banyak transformasi pemikiran, jual gagasan, ide segala macam. Pada proses itu mungkin bisa saja terjadi pergeseran. Oh, ternyata yang saya dukung kemarin kayaknya kurang menarik nih. Ada yang lebih menarik lagi. Saya rasa mungkin akan pilih dia. Itu salah satu yang membuat orang bergeser tadi.
Ditambah lagi kalau seandainya proses pencalonan tadi mungkin tidak ada komunikasi, yang akhirnya ini udah mencatut, rugi saya ini, udah saya pilih calon yang lain. Nah, implikasi dari proses itu pasti ada. Tinggal lagi pasangan calon perseorangan ini menjaga itu tadi. Baik. Gitu. Saya coba lagi menyapa Bung Mudrika. Bung Mudrik, halo, Bung Mudrika masih terhubung bersama kami? Bung Mudrika masih terhubung? Ya, masih. Ya, baik. Tadi kan Anda kemudian menyatakan hasil dari musyawarah tertutup ini adalah kemudian KPU dalam hal ini sebagai termohon kemudian akan membuka peluang kembali untuk pemohon mengupload selama 2 kali 24 jam. Nah, kalau bicara dasar hukumnya, Bung Mudrika, apakah ini nanti tidak akan bertabrakan dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan? Ya, baik. Sesuai dengan tahapan dan jadwal daripada tahapan pilkada itu, tahapan verifikasi administrasi itu kan sebenarnya sampai tanggal 29 Mei. Oke. Nah, sementara hasil kesepakatan ini tadi hanya disepakati yaitu memberi ruang ataupun waktu kepada pemohon 2 kali 24 jam setelah dibukanya akun Silon TPU tersebut. Nah, oleh termohon seperti itu? Ya, oleh termohon. Jadi artinya dalam 3 hari ke depan KPU Sarulangun selaku termohon akan berusaha untuk membuka akun Silon, mungkin bersurat dengan KPU RI atau KPU provinsi untuk membukanya, sehingga setelah dibuka nanti diberitahu kepada pihak pemohon untuk segera mengupload seluruh syarat dukungan yang belum terupload tersebut. Baik, kemudian pertimbangan 2 kali 24 jam, apakah karena memang ini permohonan dari pemohon sendiri atau memang ada satu ketentuan-ketentuan tertentu yang memang dibuka 2 kali 24 jam, seperti itu? Ya, hasil dari kesepakatan ini kan tentu sudah dipertimbangkan oleh kedua belah pihak, pemohon dan termohon. Di mana termohon sudah kita kasih waktu untuk berkoordinasi, berkonsultasi dengan atasannya, sehingga yang dapat disepakati oleh mereka yaitu paling lama 2 kali 24 jam supaya tidak melewati batas waktu proses verifikasi administrasi tadi. Baik. Kita langsung langsung klarifikasi ke KPU Provinsi Jambi. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan, Bang Iron? Atau ini memang menjadi domain KPU Kabupaten Sarulangun sendiri untuk memutus ini 2 kali 24 jam ini? Yang pertama bahwa ini kami baru dengar ya di sini ya. Karena juga baru selesai ya, sidang selesai dan kami baru mendapat juga informasi dari sini. Nah, tentu nanti kami akan menunggu laporan dari KPU Sarulangun ya, seperti apa keputusannya, dan tentu nanti kami akan mengambil langkah-langkah ya. Di antara langkah-langkah nanti kalau memang kami sudah menerima laporan misalnya, tentu kita akan minta kepada KPU Sarulangun untuk mengajukan surat itu kepada KPU RI untuk membuka akses Silon itu. Tapi secara regulasi memang diperbolehkan untuk itu? Ya, kan ada mekanisme ya. Ada mekanisme ketika misalnya ini ada namanya sengketa tahapan. Sengketa proses atau tahapan. Nah, misal di tahapan pencalonan, ketika ada keputusan KPU ya, di kabupaten kota, di provinsi yang dirasa merugikan oleh bakal calon ataupun calon ya, itu mereka bisa menempuh mekanisme melakukan sengketa ke Bawaslu gitu kan. Nah, diantaranya adalah tahapan sekarang nih, tahapan pemenuhan persyaratan calon perseorangan. Nah, bakal calon perseorangan itu bisa mereka menempuh ruang ya, atau jalur hak mereka untuk menggugat ke Bawaslu. Nah, di masing-masing kan bisa kalau di kabupaten ya Bawaslu kabupaten, kota di Bawaslu kota, dan provinsi di Bawaslu provinsi. Nah, itu sudah ditempuh oleh bakal calon independen dari Sarulangun ya. Nah, kalau tidak salah Pak Madel dengan Pak Muhammad Nur ya, itu sudah menempuh dan menggunakan haknya untuk melakukan gugatan ke Bawaslu. Nah, tentu nanti kami akan menerima informasi dari KPU Sarulangun dan tentu nanti akan kita ambil langkah-langkah seperti apa gitu. Nah, seperti itu. Baik. Bang Desi, kita sebenarnya tidak boleh menduga-duga dan sebenarnya kalau pribadi kita tidak mengetahui secara pasti kemudian apa yang menjadi dasar permohonan dari pemohon sendiri dalam hal ini. Tapi ada kemungkinan dalam beberapa seperti yang terjadi pada pemilihan legislatif misalnya tentang aplikasi yang kemudian ini kan semuanya sudah, apakah ini juga menggunakan sistem Bang untuk penguploadan?
Jadi proses pemenuhan persyaratan juga sama ya, itu diinput, namanya diinput di silon nanti phishing ini diserahkan ke KPU. Nah, kekhawatiran kita Bang Desi adalah memang ada kemudian persoalan, ya sebenarnya kita menyambut positif lah, artinya menghadirkan kemajuan teknologi informasi dalam sistem pemilu. Tetapi kan kemungkinan untuk error itu masih ada kemungkinan terjadi, seperti kemarin Sirekap begitu ya, mengalami beberapa kendala termasuk hal-hal seperti ini. Kemudian jadi pertanyaan Bang Desi, sejauh mana kemudian kesiapan kita untuk beradaptasi dengan sistem-sistem ini, dan satu sisi kita juga tidak bisa menghindari kehadiran sistem-sistem ini dalam pemilu. Ya. Kalau saya melihatnya secara parsial ya, antara pemilu legislatif dengan pilkada. Ya. Pemilu legislatif, apalagi Sirekap kemarin, situng. Ya. Kenapa ada terjadi error, kemacetan, bahkan ada yang akhirnya ditutup kan? Ya. Pertama itu dilakukan secara serentak. Ada keterbatasan bandwidth di setiap daerah yang berbeda-beda. Iya, yang berbeda-beda, dan itu pasti berpengaruh kepada input dan outputnya di sistem. Ya. Nah, kalau di pilkada ini berbeda dengan itu. Kejadian penggunaan silon ini, ya contohnya di Provinsi Jambi cuma dipakai di Sarolangun dan Sungai Penuh. Artinya kemungkinan untuk Tidak seramai itu. Tidak seramai itu. Jadi ini mungkin bisa. Kemudian sejauh mana daya adaptasi kita? Ini sebuah keniscayaan. Di era sekarang percepatan informasi yang menggunakan sistem itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Contohnya hari ini saja, Bawaslu sidang tertutup prodi kedua, yang kedua, dan sudah memutuskan. Kita sudah langsung tahu di sini. Sementara mungkin KPU Sarolangun sendiri belum buat laporan, Pak Ketua ya. Dan kita sudah mengetahui. Dan kita sudah mengetahui, dan inilah konsekuensi dari percepatan informasi tadi. Dan sistem informasi yang dibuat itu adalah upaya memberikan percepatan informasi kepada publik. Ada, tinggal lagi sekarang kan akses informasi itu ada yang ya dalam informasi publik kan ada informasi yang terbuka serta merta, ada yang dikecualikan. Nah, ketika ini termasuk informasi yang harus tersedia, ya mau nggak mau KPU harus menyampaikan kepada publik seperti yang disampaikan oleh Bawaslu Sarolangun tadi, bahwa hasil musyawarah tertutup ini terbuka untuk umum. Dan ketika disampaikan apa informasinya, beliau menyampaikan kepada kita semua, sehingga hari ini publik Sarolangun dan publik Jambi, siapapun yang menonton TVRI hari ini jadi tahu bahwa di Sarolangun sudah selesai dan sudah ada keputusan dan sudah dibuat berita acara terkait dengan sengketa di Bawaslu untuk calon perseorangan tadi. Nah, menurut saya ya adaptasi mau nggak mau harus, karena bagian dari sistem. Ya, baik. Sebelum ke Bang Iron lagi nih, sebenarnya antisipasi untuk teman-teman KPU. Setelah ini kan dilakukan setelah pencalonan ini kan akhirnya akan ditelaah kemudian dukungan ini. Apa kemudian yang perlu Bang untuk diperhatikan? Kan potensi kemudian sengketa-sengketa ini kemudian juga berkemungkinan juga terjadi. Bisa jadi pasca penetapan pasangan calon atau pada masa perbaikan mungkin saja terjadi sengketa itu. Apa yang kemudian harus diperhatikan Bang? Ya, contoh yang terjadi hari ini di Sarolangun kan sudah nampak nih, ada sengketa. Betul. Bahwa pasangan bakal calon ini merasa tidak puas dan mereka mengajukan ke Bawaslu, dan Bawaslu memfasilitasi proses musyawarah tertutup. Solusinya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, pihak termohon kembali membuka dalam 2 kali 24 jam tadi. Nah, itu kan solusi terhadap proses sengketa tadi. Bisa saja penyebabnya kemarin kenapa nggak bisa diupload. Nah, pertimbangan kondisi lingkungan pada waktu itu menjadi pertimbangan pada waktu musyawarah tertutup, sehingga itu memungkinkan. Nah, kalau seandainya setelah ini ada sengketa lagi, lihat dulu persoalannya apa. Kalau memang murni itu misalnya ketidakadaan dukungan, atau dukungan palsu atau dukungan fiktif, ya mau digugat kemana pasti nggak bakal diakomodir. Tetapi kalau kegagalan sistem misalnya, kemudian human error mungkin juga termasuk yang tidak bisa diterima untuk proses sengketa itu tadi. Jadi tentu ada pertimbangan. Dilihat dulu konteks persoalan itu apa dan di ruang mana yang akan bisa disengketakan. Baik. Saringan pertama pas waktu misalnya ke Bawaslu,
Bawaslu akan cek dulu ini bisa masuk kategori sengketa atau tidak, sehingga pengaduan itu bisa diterima. Ketika masuk diterima, ketika tidak ya langsung ditolak waktu itu juga. Artinya ini tidak termasuk kategori persoalan yang bisa disengketakan. Baik, kita tahan dulu Bang Desi. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi, dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385, dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 074166385. Baik, saya ke Bung Mudrika lagi nih. Halo Bung Mudrika. Oh baik, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar Pak Yudi? Alhamdulillah Bung Doni, baik. Baik. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih. Kabar Bung Doni, terima kasih. Ya. Ya, saya akan menyapa dulu para senior. Halo, Pak Yudi. Ya, halo. Apakah masih terhubung? Ya, ini bukan salah saya, ini dari studio TVRI. Baik, silakan Pak Yudi. Ya, oke, saya lanjut. Yang kedua ada Bapak Desi ya, Dianto. Ini juga mantan KPU tapi senior. Dan yang terakhir ya, terhormat Ketua Bawaslu Tarulangun, media Zoom yang terhormati. Saya tidak banyak bertanya, banyak belajar. Halo, Pak Yudi. Baik, seperti terputus. Nanti boleh kita berkomunikasi lagi Pak Yudi karena ada gangguan sepertinya di jaringan. Baik, saya ke Bang Iron lagi. Tadi saya ke Bung Mudrika terlebih dahulu. Bung Mudrika, ada tidak kemudian materi kesepakatan lain yang kemudian disepakati pada musyawarah tertutup kedua, Pak Mudrika, di samping membuka kemudian peluang bagi pemohon kemudian untuk mengajukan ini selama 2 kali 24 jam, Pak Mudrika? Ya, baik. Di dalam proses musyawarah tertutup antara pemohon dan termohon, tidak ada permintaan lain daripada pemohon kecuali hanya meminta kepada termohon untuk membuka kembali akses silon bagi pemohon agar mereka bisa mengupload lagi syarat dukungan perseorangan tersebut yang tersisa, yaitu sekitar 10 ribuan kepada KPU selaku termohon. Baik. Cuma itu, tidak ada permintaan lain. Baik. Artinya kalau dari silakan nanti Anda mengkonfirmasi apakah informasi ini boleh diketahui publik atau tidak misalnya. Tadi kan Anda mengatakan ada 10.000 yang kemudian belum mengupload kembali 10.000. Artinya ada persoalan sehingga 10.000 ini tidak terupload, Bung Mudrika. Ya. Apakah bisa diketahui oleh masyarakat penyebabnya, Pak Mudrika? Ya, kalau penyebabnya sebagaimana yang diungkapkan oleh pemohon di dalam persidangan itu kan macam-macam masalah teknis di lapangan. Misalnya mati lampu, gangguan internet. Nah, itu yang membuat mereka beralasan sehingga tidak selesai mengupload seluruh syarat dukungan minimal tersebut. Tapi dukungan tersebut telah dimiliki oleh pemohon, seperti itu? Ya, secara faktanya memang sudah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Sarolangun dan sudah dinyatakan bahwa verifikasi administrasi dukungan perseorangan batas minimalnya sudah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Sarolangun selaku termohon. Baik. Sepertinya kita coba sapa penelpon kita lagi. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ya. selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mas Bung Doni. Silakan Pak Yudi. Ya, ini ada gangguan nih tadi. Ya, ada gangguan tadi, mohon maaf. Ya, silakan Pak Yudi. Ya. Tapi bukan di televisi saya nih kayaknya. Silakan Pak Yudi. Baik, singkat saja.
Jadi tadi saya sudah sapa yang terhormat Bapak narasumber yang saya hormati. Jadi kendaraan politik pilkada ini ya itu ada dua ya, via partai dan perorangan dan independen. Lah ini kan menurut saya ya, saya mau belajar nih. Apa yang saya lihat, saya dengar, kita rasakan ya per 5 tahun itu ya perlu dievaluasi lah, ya kan? Untuk independen perorangan ini. Dan tadi sudah dijelaskan oleh pakar-pakar begitu berat ya untuk melaksanakan independen ini dan tidak ada yang mampu. Bahkan dia menjadi mudarat daripada manfaat seperti Sarolangun dan di kota-kota lainnya. Dan tidak mungkin seksi dia. Yang menjadi pertanyaan saya di sini Bapak narasumber, kok ini tetap dipertahankan kok peraturan ini gitu. Oke. Ada apa sebenarnya? Oke. Nah ini perlu dievaluasi lah. Kalau dipasang terus orang tidak berminat dan berat. Nah, kalau saya gaji lebih dalam lagi independen ini, inilah pemilu pilkada sebenarnya. Kalau pilkada via politik, partai politik, itu kan bisa dibeli. Dia tidak turun ke lapangan. Coba logikanya saja. Nah independen ini tidak mungkin dia tidur, Bung Doni. Baik. Dia kan turun ke lapangan, tak mau dibayar, tak apa. Baik. Jadi tolong ini, ya kita akal sehat aja, tolong dievaluasi lah. Terusnya dipasang terus, Bung Desi. Walaupun kita tidak berhak, tapi kita kasih masukan dong. Tinggi-tinggi yang di pusat itu. Baik. Banyak mudarat dari manfaat. Baik. Padahal sebenarnya kalau memang ini diterapkan, ya inilah pemilih sebenarnya, tidak ujuk-ujuk. Coba kita pakai partai, Bung Saroni. Ini 2 bulan kita bisa kok maju pilkada. Tapi independen ini tidak bisa begitu. Nah, ini yang perlu dievaluasi menurut saya. Mudah-mudahan ini masukan ya bagi negara kita ya, bukan di Jambi ya, untuk dapat dievaluasi lagi atau dimatikan keran daripada jalur perorangan independen ini. Baik. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ke Bang Desi nih. Bang Desi, effortnya berat. Kemudian kalau versi Pak Yudi gitu ya, dari 11 kabupaten kota hanya ada 2 kabupaten kota yang kemudian terdapat calon perseorangan. Kalau kita juga melihat data statistik, data sejarah pemilu-pemilu lalu, pilkada yang lalu di Jambi, catatan saya belum ada, baru 1 kali calon independen menang di Provinsi Jambi, di salah satu kabupaten. Nah, kenapa kemudian masih dipertahankan? Sudah tahu berat begitu. Ini ada apa? Ada sarana yang lebih pasti, misalnya melalui partai politik. Ya, Bang Yudi, terima kasih ini. Beliau adalah salah satu masyarakat yang punya perhatian, interest, dan sekaligus mengkritisi. Dan kita berharap sih yang seperti Bang Yudi ini harusnya jadi 5, 10, 25, 100, bahkan 1000. Sehingga bisa memberikan masukan. Dan dengan cara seperti ini, dan publik bisa mengetahui secara langsung. Nah, kalau saya melihat terkait dengan pencalonan perseorangan ini, pertama, negara memberikan ruang. Kenapa Pilpres nggak ada calon perseorangan? Ya, karena memang itu harus melalui jalur partai, perwakilan. Legislatif ada melalui DPD. Legislatif ada melalui DPD. Dan kemudian pemilihan kepala daerah ini kan lingkup kepentingannya sudah lingkup kepentingan daerah. Ketika orang tidak mampu membeli partai, kalau dalam tanda kutip yang disampaikan Pak Yudi tadi, membeli bahasanya. Mungkin membeli maksudnya? Ya, dalam hal ini mungkin tawar-menawar itu kan banyak hal. Istilahnya bisa membeli. Saya akan membeli partai Anda dengan ide saya begini-begini misalnya. Itu istilah saja. Tetapi di situ ada ruang bahwa partai politik sebagai perwakilan masyarakat yang duduk di DPR, DPRD ya. Artinya di situ sudah ada orang yang duduk, yang suara mereka itu kan bersumber dari masyarakat juga. Jadi jumlah kursi misalnya untuk Sarolangun berarti 6 kursi minimal. Akumulasi 6 kursi untuk tadi bisa mencalonkan dari partai politik. Ya, bisa partai itu sendiri atau dia kalau tidak cukup boleh berkoalisi dengan partai lain. Hitungannya adalah 6 kursi. Nah, sekarang ada lagi calon perseorangan yang tanpa partai melalui dukungan masyarakat. Artinya di sini ada ruang juga ketika tidak mampu diakomodir oleh partai atau partai tidak mau atau partai belum bisa, ada ruang lagi. Dan beberapa daerah ini sudah digunakan dan bahkan calon perseorangan ada yang
menjadi pemenang di kontestasi pilkada. Iya. Ada juga yang menarik, dia mencalonkan ke KPU itu berdasarkan calon perseorangan dan memenuhi syarat. Bahkan ada partai pendukung yang ikut mendukung, partai yang ikut mendukung calon perseorangan. Wah, Tapi dia tetap maju sebagai calon sebagai perseorangan. calon perseorangan yang didukung oleh partai politik, tapi bukan partai pengusung. Iya. Mendapatkan dukungan dari partai Mendapat politik. dukungan dari partai politik. Nah, ini hal-hal yang menarik sebenarnya. Yang membedakan itu adalah proses administrasi. Ketika partai cukup dengan 1 lembar surat bahwa partai menyatakan mendukung pasangan calon A dan B sebagai calon kepala daerah yang disetujui oleh DPP. Diserahkanlah ke KPU dengan model apa namanya itu. Sehingga itu sebagai bukti pencalonan. Nah, giliran calon perseorangan enggak selembar surat. Selembar surat ini akan keluar setelah pertama pemenuhan jumlah dukungan. Ya, yang yang kedua 10% dari DPP tadi. Itu tergantung jumlah juga. Yang kedua verifikasi administrasi. Yang ketiga verifikasi faktual. Nah, semuanya setelah terpenuhi, dia akan keluar juga surat pemenuhan persyaratan dari KPU 1 lembar juga. Tapi menuju ke situ memang agak berat. Kalau bicara kos politik, ya kos politik itu kan lebih menguntungkan mana, Bang? Iya, kos politik kan tentatif. Oke. Sulit kita memberikan indikator kos politik itu kalau misalnya membeli barang atau membuat perhitungan jasa, kita bisa ada harga dasar. Kalau membeli barang yang disediakan oleh pemerintah, ada harga ecerannya. Nah, HET, harga eceran terendah. Jadi bisa jadi patokan, tapi di sini nggak ada. Saya minta dukungan Bang Doni ketika saya mau calon kepala daerah. Mau saya hargai berapa? Atau Bang Doni mau minta harga berapa? Kan nggak mungkin. Tapi karena kita berkenalan, kita teman baik, Bang Doni bantu saya, oh saya akan bantu. Nah, jadi efektif mana? Mungkin saya bisa nggak bisa dijawab karena memang ini tergantung komunikasi yang dibangun person to person kalau untuk dukungan. Sama juga ketika saya mau mencalonkan lewat partai politik, itu bagaimana saya bisa membangun komunikasi juga dengan partai politik. Nah, tinggal lagi sekarang trust. Percaya nggak partai politik dengan saya misalnya kalau saya mau mencalonkan? Ketika percaya saya akan dukung. Tentunya dengan ada gagasan. Pasti ada deal-dealan politik juga. Saya mendukung Anda, terus apa yang bisa Anda support untuk partai misalnya. Nah, tentu di sini akan saling membesarkan. Sama juga hal itu transaksionalnya dengan calon perseorangan tadi. Oke Pak, kayak bantu. Tapi apa yang bisa kami dapat? Ketika saya terpilih, saya akan bangun daerah ini, saya akan siapkan ini, saya akan itu bagian dari kesepakatan yang dibangun sehingga ada kepercayaan yang muncul. Nah, tetapi itu semuanya tergantung pola yang dibangun oleh si calon tadi. Ada kejadian juga di daerah provinsi lain. Si calon ini berada di luar negeri. Ya, sepertinya saya menangkap ini. Nah, kemudian datanglah utusan dari daerah itu menjemput dia pulang, Pak. Untuk jadi kepala daerah. Calon kepala daerah. Saya nggak punya kendaraan. Dia pikir kendaraannya kendaraan untuk bergerak itu tadi. Pokoknya kan kendaraan politik. Bapak gak usah mikir kendaraan politik. Kami yang akan menghantarkan Bapak ke KPU. Dari perseorangan juga. Tetapi kan mereka mendapatkan dukungan real bahwa inilah yang paling layak untuk menjadi pemimpin. Dan itu lahirnya dari rakyat. Nah, kalau to the point, Bang. Kalau untuk Jambi sendiri, dengan tadi kita kan bahas, ya mudah-mudahan saya tidak salah, bahwa dari sejarah penyelenggaraan pilkada serentak kita baru 1 kali. Iya, ada. Apakah kemudian, sejauh mana kemudian peluang independen hari ini? Peluangnya sama. Ketika sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai calon, ya peluangnya sama. Akan ada foto, gambar dia dan nomor urut dia dalam surat suara. Tinggal lagi kepercayaan masyarakat mau nggak menyoblos yang bersangkutan tadi. Artinya bukan karena persoalan dia maju independen atau partai politik, tapi kembali kepada figurnya sendiri. Nah, pilihan partai politik dan calon perseorangan itu adalah proses menuju calon, penetapan calon. Berpengaruh tidak terhadap perolehan suara? Seharusnya ada. Ada ya? Seharusnya ada. Kenapa ada? Partai politik ini kan representasi dari suara rakyat yang ada di DPR. Ya. Kalau kita mau akumulasikan. Dan di situ ada mesin partai? Ada mesin partai. Nah, di situ pengaruhnya. Yang di sini tadi kan mereka minimal dukungan 10%, men. 10% dari jumlah penduduk yang sudah menyatakan dukungan seperti kejadian di Sungai Penuh. Seharusnya dia sudah punya setidaknya modal 10% tadi. Minimal 10% tadi.
Teorinya begitu, tapi kenyataan di lapangan tadi kan bergeser tetap ada. Pergeseran dan error seperti apa? Setelah misalnya masuk masa kampanye. Nah, kemudian mungkin dalam proses itu ada sesuatu yang membuat orang berubah pikiran. Mindset ini kan bisa suatu waktu berubah seketika, atau mungkin bisa konsisten ketika yang dilihat itu konsisten juga. Nah, makanya 10% dasar itu bisa berkurang, atau bahkan 10% dasar tadi bisa berlipat-lipat jumlahnya, sehingga yang bersangkutan bisa jadi pemenang. Baik, kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena sesi terakhir untuk Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini. Dan silakan Bu Mudrika, closing statement hari ini singkat saja. Halo Bu Mudrika, silakan singkat saja. Calon perseorangan ini merupakan hak konstitusi daripada seseorang yang telah diatur oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Dan ketika bakal pasangan calon perseorangan ini merasa dirugikan oleh suatu keputusan KPU, maka memang secara aturan mereka berwenang untuk mengajukan gugatan sengketa pemilihan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Baik. Bawaslu memang diberi kewenangan untuk memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan yang diajukan oleh para pihak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Mudrika. Bang Desi? Siap. Dalam pemilihan kepala daerah untuk menuju calon kepala daerah itu kan pintu masuknya dua, melalui partai politik atau melalui calon perseorangan. Ketika ini memenuhi syarat kedua-duanya atau salah satunya, itu peluangnya sama. Tinggal lagi si pasangan calon mampu tidak membuat publik, masyarakat atau pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap itu untuk memilih dia. Karena itu adalah sebagai tiket masuk untuk sebagai calon kepala daerah. Pilihannya dua itu. Kalau menurut saya peluangannya sama dan silakan manfaatkan peluang itu. Tentunya negara sudah menyediakan ruang itu dan menjadi pilihan. Baik. Cocok dengan partai politik, silakan ajukan ke partai politik. Yakin dengan calon perseorangan, silakan gunakan calon perseorangan. Setelah ditetapkan oleh KPU sebagai calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan nomor urut, diumumkan kepada publik, hidangan itu akan tersedia di surat suara. Silakan masyarakat untuk memilihnya dan peluangnya adalah sama. Baik. Bung Iron Saroni. Pertama perbedaan calon independen dengan calon dari partai politik itu hanya perbedaan administrasi saja. Tapi dalam setelah ditetapkan menjadi calon, kesempatan mereka untuk bertarung itu sama. Kesempatan menang itu sama-sama punya peluang. Nah, artinya adalah kita berterima kasih kepada KPU Kabupaten Kota yang sudah menerima pemenuhan persyaratan calon perseorangan. Nah, tinggal lagi nanti jika nanti ada calon perseorangan dari beberapa kabupaten kota yang sudah berproses ini, maka tentu ini mudah-mudahan masyarakat Jambi atau kabupaten itu bisa melihat secara komprehensif bahwa calon perseorangan dengan calon dari partai politik itu peluang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat itu sama seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Bang Iron Saroni, Bang Desi Arianto, dan Bung Mudrika dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan peluang calon perseorangan pada Pilkada 2024 khususnya di Provinsi Jambi. Dan tentunya adalah semua kembali ke masyarakat kemudian untuk memilih pilihannya sendiri untuk menentukan pemimpinnya di masa depan. Saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.